Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nasihat firman Tuhan bagi kita orang percaya adalah lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, nasihat ini sangat-sangat benar. Menjadi satu motivasi yang penting dan mendasari seluruh sikap hidup kita sebagai orang Kristen. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, dunia ini tidak adil. Saudara, itulah yang mungkin bisa terbersit dari hati banyak orang. Meski pengertian tidak adil di sini bisa berbeda-beda dari setiap orang, tergantung kepada situasi dan kondisi setiap orang dan sistem nilai setiap orang. Yang saya maksudkan di sini adalah bahwa dunia tidak adil itu bahwa dunia tidak memandang apakah engkau dan saya berbuat apa yang baik, lalu dunia akan selalu bersama-sama dengan kita. Tetapi yang dunia pandang ialah dari sisi kepentingan siapa. Saudara, oleh karena itu dari masa ke masa, banyak orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi jiwa-jiwa. Mereka menanggung penderitaan karena kasih mereka. Bahkan tidak jarang di antara mereka mati, dibunuh. Namun hal itu bukanlah hal yang asing bagi kita sebagai orang percaya, bukan? Karena jikalau dunia melakukan hal itu kepada Yesus Kristus, maka mereka dapat melakukan kepada siapa saja menurut kepentingan mereka. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai orang Kristen boleh menyerah dan mulai menyerang? Saudara, tidak sama sekali. Saudara, Kristus mengasihi sampai mati di atas kayu salib. Dan dia menang. Mari kita membaca Kisah Rasul pasal 21 ayat 26 sampai 40. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajarkan semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota. Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan ketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak. Yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia." Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun?" Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani, katanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus telah melakukan apa yang dianjurkan oleh Yakobus dengan pentahiran dirinya. Namun saudara, orang-orang Yahudi
yang dari Asia datang ke Yerusalem, dan mereka menghasut orang-orang Yahudi di kota Yerusalem dengan menganggap Rasul Paulus menajiskan bait Allah dengan membawa orang asing ke dalam bait Allah. Padahal Paulus tidak membawa Trofimus ke dalam bait Allah. Saudara, disitulah saudara-saudara terjadi kerusuhan dan Rasul Paulus dipukuli. Sehingga saudara, tentara-tentara daripada Romawi, karena ada kerusuhan, mereka perlu menertibkannya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, ingatlah, tidak ada jaminan ketika kita belajar memahami orang, maka orang lain akan memahami kita. Dan ingatlah sekali lagi bahwa kita melakukan semua itu karena kita lakukan demi Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai, dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Saudara, Rasul Paulus melakukan apa yang baik. Rasul Paulus melakukannya demi agar orang-orang Yahudi tidak menjadi syak dengan dia. Karena untuk memasuki bait Allah dia perlu melakukan pentahiran diri. Dan tentu Rasul Paulus tidak membawa orang asing ke dalam bait Allah karena ia tahu tidak boleh bagi orang-orang Yahudi melakukan hal itu. Namun saudara-saudara, seluruh apa yang Rasul Paulus lakukan tidak berimbang dengan respons daripada orang-orang Yahudi di kota Yerusalem. Orang-orang Yahudi Yerusalem terkena hasutan daripada orang-orang Yahudi yang datang dari Asia, yang mengatakan kabar bohong mengenai Rasul Paulus. Saudara, disitulah saudara Rasul Paulus dipukuli oleh orang-orang Yahudi sampai datangnya tentara-tentara daripada Romawi yang mengamankan Rasul Paulus. Saudara, di sini kita belajar satu hal, bahwa ketika kita memahami orang lain untuk kebaikan orang lain, tidak selalu respon mereka itu memahami kita. Tidak selalu mereka akan menghargai kita. Saudara, jikalau kita melakukan demi mereka semata-mata, kita bisa kecewa. Saudara, bukankah saya melakukan demi kamu, tapi kamu tidak menghargai saya? Saudara, disitulah pentingnya kita menghayati apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, ketika motivasi kita di dalam kita melayani, di dalam kita berbuat sesuatu adalah untuk Tuhan, maka saudara, kita mempunyai kekuatan dan kerelaan untuk membayar harga, meskipun respons manusia tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi tidak dengan Tuhan kita. Saudara, Tuhan kita, dia tahu apa yang kita lakukan, dan dia memperhitungkan apa yang kita lakukan bagi dia. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita selalu membersihkan motivasi kita di dalam seluruh perilaku kita kepada orang lain, yaitu kita mempunyai motif, kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Di situ saudara, ketika orang tidak memahami kita, saudara, Tuhan, dia paham apa yang kau sedang lakukan. Dan percayalah, dia menyertai kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia bersama-sama kita. Bahkan dia memakai kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, saudara, orang yang dikendalikan oleh kebencian akan menjadi buta. Semua dilakukan hanya dengan satu alasan, yaitu melampiaskan kebenciannya. Orang percaya harus digerakkan oleh kasih Kristus dan dilakukannya di dalam kebenaran Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Sambil berteriak, "Oh, hai orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota. Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah.
Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencana membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Saudara, sebetulnya apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi yang datang dari Asia? Saudara, Alkitab mencatat mereka membawa kabar bohong. Apa tujuannya membawa kabar bohong? Paulus tidak membawa Trofimus masuk ke bait suci karena memang tidak boleh. Tetapi mereka mengatakan Paulus membawa orang-orang Yunani masuk ke bait suci. Saudara, tentulah masa orang Yahudi di Yerusalem menjadi marah besar. Karena bagi mereka bait suci adalah tempat yang kudus, yang tidak boleh sembarang orang masuk. Saudara, di sini kita belajar bahwa kebencian itu, saudara-saudara, akan membuat orang itu buta. Dia tidak peduli yang lain. Dia tidak peduli dengan kebenaran. Yang dia peduli adalah bagaimana melampiaskan kebencian sampai tuntas. Saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa segala perbuatan dosa kita itu lahir dari hati kita. Saudara, hati yang membenci, maka timbullah perbuatan-perbuatan jahat. Bahkan hati yang marah bisa menimbulkan semangat membunuh orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, saudara, mari kita jangan menimbun perasaan-perasaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Salah satunya perasaan kebencian, perasaan dendam, perasaan marah, dan lain sebagainya. Namun saudara, kita harus memelihara hati kita sedemikian rupa, yaitu dipelihara oleh Roh Kudus, supaya hati kita dipenuhi oleh kasih Kristus. Sehingga dengan demikian saudara, kita boleh digerakkan oleh kasih itu. Bisa melayani orang lain yang mungkin sangat sulit bisa dikasihi. Tetapi kasih Kristus itu sanggup menembus segala kesulitan itu. Dan tentu saudara, ketika kita melayani orang yang kasih Kristus, maka kita juga melakukannya di dalam kebenaran. Saudara, janganlah memelihara perasaan-perasaan yang jelek, yang dosa dalam hatimu. Karena perasaan itu akan lahir di dalam perbuatan yang jahat juga. Saudara, mari kita pelihara hati kita sedemikian rupa. Karena dari dalam situlah timbul kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau melekatkan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga kami sebagai orang percaya boleh melayani sebagaimana Kristus melayani kami. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, apapun yang terjadi, yang kami hadapi ketika kami sedang mengasihi, sedang melayani, kami melakukannya seperti untuk Tuhan. Sehingga kami tidak kecewa. Tapi kami melakukan dengan kuasa daripada Roh Kudus dan dengan kasih Kristus dan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.